حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه الأذكار: باب ما يقول إذا استيقظ من منامه. وروينا في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وعن أبي ذر رضي الله عنه أنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, taufik hidayah sehingga kita bisa duduk bersama kembali melanjutkan kajian rutinan daripada pembacaan kitab Al-Adhkar, zikir-zikir yang bernisbat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita berada di bab zikir-zikir terkait dengan doa mau tidur dan doa bangun tidur. Bab pertama, seperti yang kami sampaikan, bahwasanya Al-Imam An-Nawawi memulai daripada zikir yang pertama kali kita baca, yaitu ketika bangun tidur. Zikir pertama atau apa yang akan kita mulai dari bangun tidur, dimulai sama beliau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ada hadisnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang barusan kita baca diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau ini termasuk daripada al-muhajirin. Hudzaifah ini termasuk daripada sahabat Nabi dari penduduk asli kota Mekah. Beliau masuk Islam, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, saudara-saudaranya juga masuk Islam. Masya Allah, beliau termasuk dari keluarga dari sahabat Nabi Muhammad yang komplit masuk Islam. Ini tidak ada pada semua sahabat Nabi. Terkadang atau banyak dari sahabat Nabi itu yang anaknya masuk Islam, bapaknya tidak masuk Islam.
bapaknya musyrik atau ibunya yang musyrikah, atau saudaranya yang musyrik. Kadang bapaknya masuk Islam, anaknya tidak. Kadang kakaknya masuk Islam, adiknya tidak, atau kebalikan. Yang komplit masuk Islam seperti ini itu tidak banyak. Tidak banyak. Di antaranya keluarga Hudzaifah ibnu Yaman. Namanya Hudzaifah. Kita kalau tahu nama-nama sahabat seperti ini, yang jarang kita dengar, kalau misalkan kita punya anak, punya cucu, pengen nama yang jarang didengar, nah, kasih nama Hudzaifah. Jangan nama yang tidak kati artinya. Kati artinya, kati niru siapa, tidak jelas, tidak tahu. Jadi misalkan kita pengen nama yang tidak banyak, tidak familiar, jarang didengar. Muhammad Hudzaifah. Awali dengan Muhammad, nama Nabi Muhammad SAW, dan nama keduanya Hudzaifah. Nama sahabat Nabi yang luar biasa beliau ini. Sahibu sirri Rasulullah SAW fil munafiqin. Beliau ini, Hudzaifah ini, satu-satunya sahabat Nabi yang Nabi kasih tahu semua kepada beliau siapa saja munafik-munafik yang ada di kota Madinah. Seperti yang kita ketahui, di Madinah itu banyak munafik. Munafik di zaman Nabi bukan seperti yang kita sering pakai sekarang. Kau ini munafik. Bukan, lain. Istilah munafik di zaman Nabi artinya kafir. Zahirnya Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi, tapi hatinya tidak iman kepada Nabi. Di depan Nabi mesem, di belakang Nabi mempersiapkan sesuatu untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Di depan Nabi seakan-akan membela Nabi, di belakang Nabi ngebantu musuh-musuh Nabi. Ini munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan jumlahnya cukup banyak di zaman Nabi Muhammad SAW. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Kata Allah, ada dari penduduk kota Madinah, wahai Muhammad, yang hati mereka itu terkena penyakit kemunafikan. Tapi tidak tahu. Sampai diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan, namanya satu persatu. Dan Nabi Muhammad SAW beritahu satu sahabat semua daftar-daftar munafik. Siapa sahabat itu? Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman. Nama bapaknya Yaman. Nama dia Hudzaifah. Hudzaifah ini tahu semua nama-nama munafik di zaman Nabi Muhammad. Ini termasuk rahasia Nabi tidak sebarkan ya. Tidak tiba-tiba Nabi malam tahu dari Allah, misalkan besok ulah terpapang di papan masjid fulan munafik. Dah. Karena tidak semua rahasia, tidak semua yang Allah beritahu kepada Nabi mesti disampaikan kepada semuanya. Tidak. Kalau Nabi sebarkan, Nabi buka siapa saja, bakal jadi fitnah. Jadi malapetaka, madaratnya akan banyak, manfaatnya tidak ada. Makanya Nabi tidak diperintahkan sama Allah untuk disebarkan, untuk diviralkan. Nabi tidak sebarkan. Cukup Nabi yang tahu. Dan satu sahabat Nabi yang Allah kasih izin untuk Nabi memberitahunya. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi beliau itu punya daftar nama-nama munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketua munafik, pecongnya, pemimpinnya, itu semua sahabat tahu. Yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua munafik. Kenapa semua sahabat tahu? Karena dia jelas-jelasan suka ganggu Nabi Muhammad SAW. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini ketua munafik. Jelas-jelasan ganggu Nabi. Nabi ngajak sahabat untuk berperang di kejadian peperangan Uhud, bawa 1.000 sahabat. Di tengah perjalanan 300 balik. Siapa yang ngajak 300 balik ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi, baguslah. Ini yang balik dari perang itu 300. Artinya 300 ini munafik semua itu. Kata Nabi, baguslah.
munafik tidak ikut kita perang. Biarlah yang ikut perang yang murni memang cinta pada Allah, cinta pada Nabi-Nya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, meninggal dunia, dia wasiat. Dia ini kan pura-pura nampakkan Islam. Wasiat. Di dalam wasiatnya minta disolatkan sama Nabi dan minta dikafankan dengan gamis Nabi Muhammad SAW. Ini permintaan yang luar biasa. Minta disolati sama Nabi, minta kain kafannya itu dipakai ke gamis bekas Nabi Muhammad. Jangan dikira dia percaya barokah dari Nabi, dah. Dia minta itu pengen dapat pujian dari orang. Oh hebat dia nih. Kenapa hebat? Disolati sama Nabi dan dikafani dari gamis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dia pengen itu pujian. Dia tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Makanya Al-Imam Ibn Arabi mengatakan, umpama Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin, di akhir hayatnya, di wasiatnya, memang dia percaya dengan berkah dari Nabi Muhammad, sehingga dia meminta gamis Nabi Muhammad, maka demi Allah, kata beliau, tubuhnya tidak akan dibakar oleh api neraka. Kenapa? Pakai gamis Nabi. Selamat dari siksaan kubur. Kalau dia mintanya, memang niatnya tulus percaya dan ingin bertawassul kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kata beliau, dia ini mintanya bukan karena percaya sama Nabi, tapi biar dipuji sama orang lain. Jadi habis mati pun masih pengen ria, pamri, masih pengen pamor, cari nama. Sudah mati masih pengen. Akhirnya ketika surat wasiat tadi dibawa oleh anaknya ini sahabat murni. Anaknya sahabat murni, artinya tulus cinta sama Nabi. Bapaknya munafik, anaknya tidak. Datang anaknya ke Nabi, bawa surat tadi. Kata Nabi, ya khair, oke. Nih, dikeluarkan gamis beliau, kafankan ayahmu dengan gamisku ini, nanti sholat jenazahnya aku hadir. Sayyidina Umar tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Tahu dia ini ketua munafik. Karena kalau ketua munafik semua sahabat tahu. Abdullah bin Ubay bin Salul banyak ganggu Nabi. Bahkan kejadian ketika Siti Aisyah, istri tercinta Nabi, dituduh berbuat yang tidak-tidak, itu pemicu daripada kabar hoax tersebut Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sampai ke istri Nabi dia ganggu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Semua sahabat tahu ini, makanya sahabat dah demen. Sayyidina Umar apalagi, ya Rasulullah, gamis antum itu paling mulia yang ada di dunia ini. Ada idinjau ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan sayang ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Umar biarlah. Mana fa'ahu dalik. Tak bakal gamis itu memberikan dia manfaat. Kenapa? Karena mintanya bukan memang niat untuk ngambil manfaat dari gamis bekas Nabi, melainkan tadi pengen dipuji sama orang lain. Kata Nabi, kasihan anaknya. Nah ini Nabi. Nabi itu jabar khawatirnya luar biasa. Nabi tidak mau anaknya tersinggung, tidak mau anaknya malu, tidak mau anaknya terbebani dengan dosa bapaknya. Jadi wasiatnya Nabi mandang anaknya, sahabatnya, bukan mandang bapaknya. Kata Nabi, biarlah wahai Umar, tidak bakal ngasih dia manfaat gamisku, karena dia tidak percaya. Kasihan sama anaknya. Akhirnya Nabi kasih gamis beliau, dan Nabi salati Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan uang yang disolati oleh Nabi. Kan kita ketika menyolatkan jenazah itu, orang yang kita solati, makin banyak yang menyolati, makin banyak dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ini yang nyolatkan Nabi. Bayangkan. Tapi karena dia mintanya tidak tulus, bukan karena memang dapat syafaat dari Nabi Muhammad, tidak dapat syafaat, tidak manfaat sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu turun ayat. Allah menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan melarang Nabi untuk menyolatkan jenazah rombongan munafikin. Di surat Taubah Allah turunkan wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Kata Allah, wahai Muhammad,
jangan kau sholatkan lagi kalau ada yang mati dari mereka, bahkan jangan kau hadiri pemakamannya. Jangan kau hadiri pemakamannya. Tapi ini perintah hanya untuk Nabi, bukan untuk semua sahabat, untuk yang tahu be. Nah, makanya Nabi Muhammad tidak menyebarkan ke sahabat. Ada yang fulan meninggal, oh jangan kalian sholati, dia ini munafik. Tidak. Ini perintah khusus untuk Nabi yang tahu nama-nama munafik dan untuk sahabat Nabi Hudzaifah ini yang tahu nama-nama munafik. Akhirnya sahabat yang ngerti, yang paham, setiap ada yang wafat, walaupun ini ayat turun di tahun 9, artinya Nabi 1 tahun lagi bakal meninggal dunia. Sayyidina Umar, setiap ada yang meninggal selama 1 tahun, itu dilihat Nabi hadir atau tidak. Kalau Nabi dah hadir, Sayyidina Umar juga dah kalah hadir. Apa? Berarti yang mati ini, yang meninggal ini munafik. Tidak disolati sama Nabi Muhammad SAW. Nabi wafat, Sayyidina Umar, siapa yang beliau lihat? Hudzaifah. Hudzaifah ini. Hudzaifah ibnul Yaman, Hudzaifah bin Yaman ini yang dicari sama Sayyidina Umar setiap ada jenazah. Ada jenazah, ada tak Hudzaifah? Kalau Hudzaifah ada, Sayyidina Umar main salat. Berarti yang meninggal bukan munafik. Tapi kalau Hudzaifah tak kati, Sayyidina Umar tak mau nyolati juga. Kenapa? Karena yang meninggal berarti munafik. Karena Hudzaifah tahu semua nama-nama munafik. Pernah didatangi sama Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Umar udah menjabat jadi khalifah Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar, wahai Hudzaifah, nama aku ada tak di daftar munafikin? Ini tawaduknya, rendah hatinya, membuktikan Umar bin Khattab tidak ada penyakit ujub di dalam hatinya. Sekelas Umar bin Khattab. Nanya ke Hudzaifah, Hudzaifah, nama aku ada tak di daftar munafikin? Tentu tak hati. Umar bin Khattab termasuk sahabat yang termulia, sahabat yang afdal, mertua Nabi, khalifah kedua. Oh banyak kalau mau kita sebutkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi masih tak yakin dirinya bukan munafik. Nanya ke Hudzaifah, nama aku ada tak di munafik? Kata Hudzaifah, tak kata wahai Amirul Mukminin, setelah kau ini aku tak bakal jawab lagi pertanyaan orang lain. Jadi kalau ada yang nanya Hudzaifah nama anak ada tak? Tak tahu. Ini rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnu Yaman adalah sahabat yang mulia, dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Tempat rahasia Nabi terkait munafikin dan terkait fitnah yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat. Apa saja yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat, daripada musibah, daripada cobaan, daripada cekcok umat Islam, perselisihan yang sampai menumpahkan darah di antara umat Islam, itu Hudzaifah semuanya tahu. Spesialis di situ beliau. Jadi beliau ini sahabat Nabi, spesialisnya bagian munafikin dan bagian apa? Tanda-tanda kiamat yang akan terjadi dari zaman Nabi sampai kiamat datang. Hudzaifah tahu semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah didoai sama Nabi, Allahumma hfadz Hudzaifah min baini yadayhi wa min khalfihi. Didoai sama Nabi, ya Allah jagalah Hudzaifah, jagalah dari segala penjuru ya Allah, lindungi Hudzaifah ya Allah. Dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sahabat yang sangat luar biasa daripada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahwasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin atau mulai mau istirahat, duduk atau mau rebahan, berbaring di atas kasurnya, artinya Nabi punya kasur. Nabi punya kasur. Cuman kasurnya Nabi itu tidak selembut kasur kita. Masya Allah. Kasurnya Nabi tidak selembut kasurnya kita. Kasurnya Nabi itu terkadang sampai membekas di muka Nabi Muhammad SAW. Saking kasarnya kasur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang penting bisa tidur. Itu kasurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ketika mulai berbaring di atas tempat tidurnya, doa.
Doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur ini atau zikir sebelum tidur itu faedah, manfaatnya, ganjarannya banyak sekali. Salah satu yang kita sampaikan di pekan kemarin bahwasannya termasuk orang yang Allah lindungi dari 3 ikatan setan yang di pekan kemarin kita bahas, itu orang yang sebelum tidur baca doa, zikir kepada Allah. Nah, jadi sebelum tidur jangan terakhir yang kita jiwa HP atau nonton atau lihat berita ya. Selesaikan itu, baca doa lalu tidur. Zikir kepada Allah. Dijaga sama Allah selama kita tidur. Kalau kita lagi tidur tidak tahu apa-apa. Manusia ini kan paling rentan ketika sedang tidur. Kita punya lubang berapi kok bisa dimasuki binatang semua. Nah, ini semua yang jaga Allah. Malaikat ditugaskan sama Allah. Dengan apa kita bisa mendapatkan penjagaan tersebut? Dengan zikir doa sebelum tidur. Banyak lagi nanti bakal zikir yang disebutkan. Apa yang dibaca sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur? Nah, di hadis yang kita baca, hadis kedua dari bab ini yaitu bismika Allahumma ahya wa amut. Ada riwayat yang menambahkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada 2 kali pengulangan kalimat bismika. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada riwayat yang menyebutkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa artinya? Ya Allah, dengan namamu. Dengan namamu yang maha menghidupkan. Al-Muhyi. Dan dengan namamu ya Allah yang maha mematikan. Al-Mumit. Aku menyebut aku tidur ya Allah. Al-Muhyi wal Mumit. Yang dimaksud mati di sini dengan namamu ya Allah, aku amut, aku meninggal, wafat. Ini wafat itu atau maut, mati itu dalam Al-Quran digunakan untuk 2 makna. Makna pertama, ya meninggal, ajalnya datang. Makna kedua, al-maut digunakan untuk orang yang tidur. Wong tidur itu mautus shaghir. Orang yang sedang tidur berarti sedang mengalami kematian yang kecil. Kematian yang kecil. Jadi ini maksudnya itu. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku tidur, dan dengan menyebut namamu aku bangun. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku tidur, dan dengan menyebut namamu aku bangun. Nah, jadi amut di sini artinya bukan aku mati, bukan. Tapi maksudnya anam, aku tidur. Karena kalimat maut atau kalimat wafat di dalam Al-Quran digunakan untuk 2 makna. Yang pertama mautul kabir, meninggal betulan, ajalnya selesai. Makna yang kedua mautus shaghir, mati kecil, bukan mati suri, mati kecil. Artinya apa? Artinya tidur. Jadi tidur itu di dalam Al-Quran disebutkan kalimatnya dengan wafat atau maut, tidur. Maka arti doa ini bismika Allahumma ahya wa bismika amut, yaitu adalah apa? Ya Allah, dengan menyebut namamu aku tidur, dan dengan menyebut namamu aku bangun. Nah, jadi terakhir yang keluar dari mulut kita adalah zikrullah, nama Allah subhanahu wa ta'ala, muhyi wa mumit. Termasuk asmaul husna, ya muhyi, wahai zat yang maha menghidupkan. Baik menghidupkan setelah orang tidur atau menghidupkan setelah orang wafat yang hakikat. Karena ketika Bani Adam tidur, kata ulama, ruhnya itu keluar. Nah, miripnya dengan kematian itu. Ruhnya keluar. Cuman bedanya, apa bedanya ruh keluar ketika tidur, ruh keluar ketika meninggal dunia? Ruh keluar ketika meninggal dunia sudah terputus dari jasad. Tapi kalau pas lagi tidur, ruh kita keluar, tapi masih ada ikatan. Nah, jadi ruh ini nak keliling ke dunia kemana, be? Waktunya bangun, balik lagi langsung.
Itu bedanya. Sedangkan ketika orang meninggal dunia setelah umur panjang, sehat, afiat, itu ruhnya lepas, betul, keluar dari jasad tadi. Tapi kalau yang tidur, ruhnya keluar, tapi masih ada ikatannya, masih ada talinya. Nak kemana be dia keliling, pas waktunya bangun, ya bangun langsung. Makanya kita kadang lagi tidur, mimpi ke sana, mimpi ke sini, mimpi. Itu roh kita kata ulama. Syukur-syukur mimpinya mimpi baik, tawaf, mimpi haji, mimpi umroh, misalkan. Kalau mimpinya jelek, nah itulah bahayanya. Makanya sebelum tidur, lakukan adab-adab sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga insya Allah di dalam tidur kita akan bermimpi-mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu kata Nabi Muhammad bagian dari bagian kenabian. Juz'un min ajza'in nubuwah. Ar-ru'ya salihah juz'un min ajza'in nubuwah. Kenapa mimpi baik bisa Nabi katakan bagian dari bagian kenabian? Karena Nabi Muhammad setengah tahun sebelum dilantik oleh Allah, itu Allah Allah latih dulu Nabi Muhammad melalui mimpi-mimpi yang baik. Setengah tahun sebelum dilantik oleh Allah, Nabi Muhammad udah tiap malam mimpinya baik. Dan tiap hari Nabi itu keseringan kalau mimpi pasti besok paginya terjadi. Nah, itu setengah tahun sebelum Nabi Muhammad dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, mimpi baik itu termasuk dari bagian kenabian. Mimpi baik harus kita senang, tapi jangan sampai buat kita terlena. Tidak boleh. Wah, aku mimpi masuk surga sudah, ya udah ada sholat besok. Nah, jadi sesat berarti itu. Ya, mimpi masuk surga. Ya udah, berarti aku lah dijamin masuk surga, tidak usah sholat lagi. Belum tentu. Bisa jadi makna mimpi itu Allah ingin menunjukkan kepadamu kalau kamu rajin ibadah, nah surga masuk. Nah, itu. Tapi kalau kamu tidak rajin, sebelahnya bukan surganya, sebelahnya neraka. Nah, jadi mimpi yang baik buat kita senang, buat kita semangat makin beribadah, bagus, tidak apa-apa. Tapi buat kita terlena, tertipu, jangan sampai, karena mimpi tidak akan memberikan manfaat kalau nyatanya kita tidak mengamalkan apa yang sudah diwajibkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk cara biar mimpi kita baik, baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wa idza staiqadha, kemudian kata Hudzaifah, kalau Nabi bangun tidur, doa yang beliau baca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji, bangun tidur jadi langsung bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, sudah apa? Sudah diberikan ketiduran, tidur yang lemah, nyenyak, istirahat, badan fit. Dan terima kasih ya Allah, ahyana, yang telah membangunkan kami. Ahyana di sini bukan menghidupkan kami, tapi yang telah membangunkan kami ba'dama amatana, setelah menidurkan kami. Amatana di sini artinya bukan mematikan kami, karena yang sudah meninggal dunia tidak mungkin hidup lagi. Jadi arti di sini, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan, artinya membangunkan. Ahyana artinya membangunkan kami. Ba'dama amatana, setelah menidurkan kami. Bukan setelah mematikan kami. Karena yang sudah meninggal dunia tidak mungkin hidup lagi di dunia ini. Bahkan ulama ketika menceritakan mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan yang telah wafat, itu bukan hidup lagi lanjut sampai nambah, tidak. Hanya kembali ruhnya. Ruhnya cuma kembali, habis ruhnya kembali, ada hajat apa, mukjizat tadi udah ditampakkan, sudah mati lagi. Karena yang namanya ajal itu kalau udah selesai ya sudah selesai. Termasuk yang tidak bisa ditakdim, ditakhir, tidak bisa dimajukan, dimundurkan, tidak bisa dinego adalah ajal manusia. Yang sudah wafat tidak bisa kembali. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar Nabi meninggal dunia,
Beliau cepat datang langsung ke rumah Nabi. Dipastikan jengok Nabi meninggal niat. Ya sudah, kata Abu Bakar, Nabi meninggal niat. Ada sahabat kan yang masih mungkin Nabi seperti Nabi Musa dipanggil untuk menghadap Allah 40 hari nanti kembali. Ada lagi yang macam-macam sahabat yang masih tidak percaya, tidak bisa menerima Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar menunjukkan keimanan yang luar biasa di dalam hati beliau. Pas nengok Nabi wafat, dicium sama beliau, nangis. Sudah, Nabi wafat. Tidak mungkin, tidak mungkin kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak mungkin ya Rasulullah Allah menyicipimu kematian 2 kali, tidak mungkin. Ketika Allah sudah menyicipimu mati sekali, wafat, ya sudah, berarti sudah selesai. Nah, kata ceritanya orang udah wafat, hidup lagi. Makanya arti dari ahyana di sini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, itu yang sudah membangunkan kami setelah menidurkan kami. Itu arti dari doa bangun tidur. Seperti yang kita sampaikan di pekan kemarin, bahwasanya orang yang bangun tidur langsung baca doa zikir kepada Allah, maka satu ikatan setan akan terlepas. Dengan zikir pertama kali bangun tidur langsung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan dibangkitkan. Nusyur di sini bangkit padang mahsyar. Kenapa kata ulama, kenapa ditutup doa bangun tidur dengan diingatkan kita bahwasannya kita akan dibangkitkan oleh Allah, karena waktu manusia tidur itu ada miripnya dengan kematian. Tadi tidur itu mati kecil. Bangun dari tidur seperti dibangkitkan oleh Allah. Itulah nanti rasanya. Ketika dibangkitkan sama Allah itu seperti bangun dari tidur. Tahu-tahu udah dibangkitkan. Bahkan ulama mencatat kalau orang tadi orang baik, orang yang beriman pada Allah, itu ketika dia wafat, kemudian dia tidur di kuburannya, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah, hanya tidurnya itu seperti orang yang sholat 2 rakaat singkat. Meninggalnya udah puluhan ribu tahun yang lalu misalkan. Jadi jangan kita kira Nabi Adam atau cucu Nabi Adam lah meninggal, artinya lama nunggu kiamat. Kelamuan enggak nunggunya misalkan. Tidak. Orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, ketika mereka wafat, walaupun jarak dari mereka wafat sampai kiamat, sampai padang mahsyar nanti, dibangkitkan sama Allah, itu waktu dunianya puluhan ribu tahun atau jutaan tahun, tapi mereka merasakannya hanya seperti sholat 2 rakaat yang singkat. Macam baru tidur, tahu-tahu bangun. Sudah di padang mahsyar. Itu dalam hadis disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di doa bangun tidur ini Nabi ingatkan kita wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya, yaitu kepada Allah kita akan dibangkitkan. Agar ketika kita bangun tidur mensyukuri nikmat Allah, ingat kita hidup bukan untuk habis mati selesai, kita hidup habis itu ada yaumul jaza, ada hari pembalasan, ada yaumul hisab, ada hari akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu harus kita beraktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari bangun tidur kita sudah diarahkan untuk beramal baik. Dengan apa? Dengan doa bangun tidur diingatkan kita wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita akan dibangkitkan kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu banyak bermaksiat? Orang yang banyak bermaksiat adalah orang yang tidak ingat dengan kematian, tidak ingat dengan hari kebangkitan. Itu wong yang banyak maksiat. Tapi wong yang selalu ingat bahwasanya ada hari hisab, ada padang mahsyar, ada mizan, ada nanti minta pertanggungjawaban oleh Allah, amal ibadah bakal ditimbang. Yang selalu ngerasakan ini tidak bakal bermaksiat, pasti rajin beramal taat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu didahulukan atau ditutup sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa bangun tidur
dengan kita diingatkan bahwasanya kita akan dibangkitkan kembali dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka jangan main-main di hari tersebut. Jadikanlah aktivitasmu, pekerjaanmu, hal-hal yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di riwayat ini cuman itu doanya. Di riwayat lain, di hadis lain ada doa lagi, doa lain. Cuman di hadis Huzaifah ini doa tidurnya cuman bismika Allahumma ahya wa amut, dan doa bangun tidurnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau kita nak ngajari anak kita, cucu kita, ajari yang pendek-pendek dulu. Biar dia ingat dulu dari kecil doa bangun tidur. Agak yang panjang-panjang, setelah dia lancar, dia istiqomah baca doa yang pendek, baru baca doa-doa yang panjang. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan daripada anjuran-anjuran yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah hidup kita berkah, diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita insyaallah diberikan umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh